Matur Suksma sudah mengklik channel Limunara. Kali ini Limunara tetap menunggu kiriman karya kalian di bawah sini ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen, serta share channel Limunara untuk mendukung supaya Limunara lebih semangat dan kalian juga bisa lebih banyak mengirimkan karya tulis kalian. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Astungkara. Cerpen kali ini ditulis oleh Limunara sendiri, judulnya Lupa Yang Lucu. Kisah ini berawal dari suatu pagi yang teramat cerah, tapi merupakan awal kelucuan yang ironis, namun manusiawi karena faktor lupa. Ya, siapa sih yang bisa menyalahkan kelupaan seseorang? Ya enggak? Tapi ya sekali lagi, kelucuan yang ironis namun manusiawi karena lupa ini bisa berakhir merana, berakhir damai, namun kehilangan, berakhir tanpa akhir yang membekas sampai ke relung hati. Bisa berakhir bahagia atau entahlah. Apa ya istilah yang pas untuk menggambarkan kisah ini? Ini adalah pelajaran berharga agar kita bisa lebih menghargai saat masih mempunyai waktu bersama pasangan. Sebut saja Wira, 27 tahun, lelaki, mendapatkan pesan singkat melalui WhatsApp dari Lilia, perempuan 24 tahun. Isi pesannya teramat singkat. Sedang ngapain yang? Karena Wira selalu tidur setelah subuhan, ia baru menjawab saat matahari sedang full power yang memancar di kota P ini. Baru bangun, masih ngantuk, aku mau lanjut tidur dulu ya. Deadline sudah tinggal sedikit revisi lagi. Tapi ya aku kabarilah kalau nanti bisa main ke apartemenmu. Kemudian Wira berjalan menuju kamar mandi untuk buang air kecil, lalu balik meneruskan tidurnya. Hari pun berganti. Wira dengan tersenyum sudah menyelesaikan dan mengirim email deadline komiknya. Yap, Wira adalah seorang komikus freelance yang jadwal kerjanya baru on saat sore menjelang subuh. Jadi pagi sampai siang itu dia tidur, dan begitulah keseharian Wira. Kawan-kawannya selalu menjemput, bahkan menyeretnya untuk kongko sekedar ngopi atau nonton film bareng. Tapi tentang pekerjaan, meeting jam berapapun, dengan siapapun, dimanapun, Wira selalu ready. Profesional tetap nomor satu. Hari ini pun Lilia mengirim pesan singkat lagi. Deadline udah beres yang? Masih belum bisa ke apartemen. Lilia tak mendapat balasan sampai si Wira membalasnya dengan memfoto tiket film dan menulis pesan, diseret teman-teman dari kasur nih, diajak nonton film horor bareng. Udah terlanjur dibeliin tiket sama mereka. Deadline udah beres, nunggu hari ini ada revisi lagi atau enggak. Tapi kayaknya sih udah beres, besok aja lah ya aku mampir ke apartemen. Begitu. Hari pun kembali bergulir. Pagi-paginya Lilia kirim pesan. Aku udah siapin semua ya dalam kopermu. Tapi alangkah bagusnya loh kalau kamu cek lagi yang. Mampirlah bentar ke apartemen. Aku kan gak pernah ganggu waktumu sama teman-teman atau kerjaan. Ini penting loh. Setidaknya buat aku. Anjing rame. Maaf ya. Akhirnya sampai sore si Wira tak membuka HP-nya karena masih tidur. Hingga HP itu berdering nyaring karena telepon dari penerbit komik. Wira meraih dan menjawab telepon itu. Berbinar matanya mendapat kabar kalau komiknya fix beres dan memasuki tahap berikutnya yang dikerjakan oleh si penerbit. Menutup HP-nya sambil mengeliat, Wira membaringkan tubuhnya di kasur. Tersenyum lega, pekerjaan bagiannya beres, dia kembali menutup mata. Wira tertidur kembali dengan lebih pulas. Iya,
kembali terlonjak kaget begitu teman-temannya datang dan mengajaknya ngopi bareng di kafe yang bernuansa kuburan. Merasa tertarik walaupun matanya masih lengket, dipaksanya melek. Segera dia bersiap untuk meluncur. Pikirnya sore-sore seru juga kali ya ngopi di kafe kuburan. Serem kali Wir. Malamnya Wira kembali ke rumah. Ya kan, asik ngopi, kembali ke rumah. Terdengar ramai di ruang tengah. Keluarganya sedang berkumpul. Ia pun ikut bergabung. Begitu duduk, dia disambut pertanyaan nih dari ibunya. Kok ibu ngelihat kamu di studio terus, Nak? Kejar setoran. Pertanyaan ibunya disambut tawa sekeluarga. Wira menjawab dengan santainya, setoran penerbit. Si adik Wira nimpali. Emang Lilia nggak protes? Wira menggeleng. Ya ngapain protes? Kan dia udah tahu jadwal kerjaku kayak gini. Tapi kan Mas udah nikah sama Lilia. Kalau aku sih nggak mau ya punya suami nonton film, ngopi, kongko sama temennya sering-sering. Apalagi sampai beberapa hari nggak ketemu. Alasan deadline kerjaan lah, bla 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 lah. Pokoknya aku harus jadi nomor 1. Kalau buat yang tersayang mah nggak ada ya kata sibuk. Itu alasan aja. Mendengar itu Wira menjawab, alah kamu aja yang bawel. Lilia kan belum jadi istriku. Serentak seluruh anggota keluarga Wira berhenti beraktivitas sepersekian detik. Kemudian ibu Wira melempar Wira dengan bantal sofa. Hei Nak, kapan hari yang nikah itu siapa? Yang katanya ngejar setoran mau berangkat bulan madu itu siapa? Guyon, jangan keterlaluan ya. Wira terdiam. Sekonyong Wira berucap, astaga, tanggal berapa ini? Pantes kok Lilia rutin nanyain aku kok nggak ke apartemen. Wira segera mengecek HP dan membuka pesan dari Lilia. Ia melihat jam berapa Lilia mengirim pesan itu. Pagi. Wira melihat status Lilia yang berfoto di air terjun Bandara Changi, Singapura. Captionnya, waterfall or teardrops. Jelek. Terasa sakit hati Wira. Ia termenung. Tak tahu harus bagaimana. Bagaimana Lilia sekarang? Alangkah kecewa dan marahnya dia. Bodoh aku. Bodoh aku. Tuhan, aku gak sengaja ngelakuin ini. Sungguh Tuhan, tolong aku sekarang. Aku mohon. Aku berjanji akan membahagiakan istriku. Bahagianya pasti bahagiaku. Aku lupa bulan maduku Tuhan. Sungguh tolol aku lupa. Memerah matanya, tak tega dengan apa yang tengah dirasakan Lilia di sana sendiri tanpanya. Bulan madu sendirian tanpa pasangan. Itu apakah bulan madu ya Wir? Please. Dunia seakan berhenti. Terasa sunyi bagi Wira. Tiba-tiba HP Wira berdering. Ternyata pihak travel yang menyusun rencana bulan madunya bersama Lilia mengabarkan kalau mereka berterima kasih atas jatah kursi Wira yang dialihkan untuk orang lain yang benar-benar membutuhkan karena dalam keadaan darurat. Travel baru memesan tiket beberapa hari menjelang keberangkatan. Karena beberapa hari yang lalu, Lilia memberikan dengan ikhlas jatah kursi suaminya itu ke pihak travel. Dan sekarang pihak travel menggantinya dan menanyakan kepada Wira kapan akan berangkat sebagai pengganti tiketnya yang telah lalu. Lilia waktu itu belum yakin bahwa Wira bisa berangkat. Si Lilia memutuskan untuk berangkat sendiri karena jatah cuti kerjanya tak mungkin mundur atau maju lagi. Wira bersyukur. Ternyata doanya terkabul.
Penerbangan terakhir hari ini ke Singapura tinggal beberapa jam lagi, tapi bandara tak jauh dari rumah dan apartemen. Dong apartemen deket rumahmu, Wir. Kenapa nggak mampir? Kenapa malah kumpul sama teman-teman? Segera Wira pamitan ke keluarga dan langsung menuju apartemen. Benar saja, di dalam apartemen kopernya sudah berisi pakaian dan perlengkapan siap diangkut. Tapi matanya kembali memerah, membayangkan kebodohannya dan kesabaran Lilia menghadapi sikapnya. Yang penting kamu tanggung jawab, Fir. Begitu laki-laki, ya nggak? Kalian setuju nggak dengan pendapatnya Lili Munara? Tulis di komen ya, oke? Lanjut. Dalam pesawat, Wira tersenyum membayangkan kejutan yang akan diberikan kepada Lilia. Wira sengaja meminta supaya pihak travel tak mengabarkan kedatangannya ke Singapura kepada si Lilia. Ia berjanji akan memperlakukan istrinya sebagai ratu sampai kapanpun. Sungguh lupa aku itu tragis, kata Wira dalam hati. Lucu yang tragis. Aku tahu Lilia sangat sayang aku. Kami saling sayang. Ku yakin dialah jodoh kelucuanku, jodoh kebodohanku. Lilia adalah doaku yang terjawab. Turun dari pesawat, HP Wira bergetar kembali. Ibunya menelpon. Sudah ketemu Lilia? Kamu itu lucu. Diketawain adik-adikmu tuh. Kok bisa punya istri lupa? Oh alah. Sambil tertawa, Ibu Wira menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban sepatah kata dari Wira. Dan tentu saja, Wira tak berani untuk bercerita tentang kekonyolannya ini kepada Lilia untuk waktu yang tak ditentukan. Makanya bagi para lelaki, kalau sudah berteman, sudah bekerja, jangan lupa kalau punya pasangan ya, saling menghormati, saling menghargai, ya. Me time lah kalian bersama, ya kan, seru ya gak sih? Matur suksma, wassalamualaikum.